Para sahabat, kita akan teruskan proses belajar saat ini dan kita akan mengungkap lebih banyak lagi rahasia semesta. Tentu saja rahasia ini hanya ditemukan oleh orang-orang yang kreatif, hanya ditemukan oleh orang-orang yang mau belajar. Dan bersyukurlah kalau kita saat ini masih memiliki semangat untuk belajar. Karena semangat untuk belajar akan membuat kita menjadi selalu cerdas setiap saat. Karena kebodohan itu sesungguhnya terjadi pada saat kita berhenti belajar. Sebelum saya meneruskan kajian kita selanjutnya, tentu saja seperti biasa saya akan mereview beberapa hal penting yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Di kesempatan sebelumnya saya berbicara tentang titik kritis. Jadi titik kritis ya. Jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritis ini adalah 50%. Sekali lagi, jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Jadi titik kritisnya itu adalah 50%. Jika kita sudah mengungkapkan 51% saja, lebih dari 50%, satu saja lebih dari 50%, pikiran dan perasaan positif, maka timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi. Nah, kalau timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi, yang positif, tentu saja disinilah ya awal kebangkitan keberlimpahan. Nanti akan saya gambarkan secara jelas ya dalam papan tulis supaya para sahabat gampang untuk menangkap apa yang akan saya sampaikan. Saya juga akan menyitir beberapa ayat Al-Quran ya, dan kita buka rahasianya karena banyak sekali di Quran itu cerita tentang timbangan. Timbangan kebaikan ya. Ada yang timbangan kebaikannya banyak, ada yang timbangan kebaikannya ringan ya. Itu bahasa yang sangat luar biasa kalau kita ungkap kedalamannya. Lalu yang kedua, perlu disadari oleh kita semua, pernah nggak para sahabat mengalami sebuah pengalaman di mana mendapatkan hal yang menyenangkan susul menyusul? Jadi ibaratnya berkah itu tidak berhenti-berhenti, datang bertubi-tubi, ya. Atau sebaliknya, pernahkah kita juga mendapatkan hal yang tidak menyenangkan malah justru susul menyusul, ya, datang bertubi-tubi. Ada istilah kan, sudah jatuh ditimba tangga. Nah, istilah ini jangan menjadi acuan ya bagi kita, karena ini istilah yang menurut saya memiliki konotasi energi dengan frekuensi rendah itu, ya. Tentu saja kita ingin yang datang kepada kita susul menyusul itu adalah berkah, hal yang kita cintai dan menyenangkan. Tentu saja kita tidak mau yang datang kepada kita itu susul menyusul hal yang tidak kita inginkan, ya. Kita sepakat ya, oke. Jadi itu sebetulnya ya susul menyusul kebaikan yang datang kepada kita atau susul menyusul hal yang tidak menyenangkan datang kepada kita, itu artinya sebetulnya hukum tarik menarik sedang bekerja. Nah, dan siapa yang mendatangkan hal baik susul menyusul kepada kita atau hal yang kurang menyenangkan susul menyusul kepada kita, sebetulnya magnetnya adalah diri kita sendiri. Di kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya diri kita ini adalah semacam benda magnetis yang siap menarik semua yang ada di sekitar magnet itu yang terpengaruhi oleh medan magnet kita sendiri, ya. Jadi itu semacam cermin ya, semacam cermin. Jadi cermin itu kan sebetulnya kerjanya itu adalah memantulkan semua yang datang, ya. Semua cahaya yang datang kepada cermin itu akan dipantulkan. Seperti gema ya, saya sudah sampaikan pada kajian sebelumnya. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Karena pikiran dan perasaan kita adalah energi. Setiap energi adalah frekuensi. Setiap frekuensi adalah vibrasi. Maka pikiran dan perasaan kita tuh setiap saat sebetulnya memancarkan frekuensi, vibrasi yang akan menggetarkan semua hal yang memiliki frekuensi yang sama dengan yang kita pancarkan. Jadi para sahabatku, begitulah caranya
ya, kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan dan selama-lamanya akan terlindung dari mara bahaya. Demikianlah caranya kita menjadikan kekuatan positif, ya, ketika keadaan kelimpahan dan keselarasan tertarik kepada kita. Itu yang dikatakan tadi oleh saya, ada orang yang mengalami keadaan di mana hal yang diinginkan dan dicintai datang susul menyusul. Baik ya, saya mohon izin untuk menjelaskan ada satu ayat dalam Al-Quran yang sangat saya kagumi, dan ini luar biasa kalau bagi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, ya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Berada dalam kehidupan yang diridhoi, berada dalam kehidupan yang memuaskan, berada dalam kehidupan yang berkelimpahan. Tapi syaratnya satu, ya, timbangan kebaikannya itu harus lebih berat. Nah, ini ada kaitan dengan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kita bisa melampaui titik kritis? Jadi kalau timbangan, ya, kalau kiri dan kanan itu seimbang, itu artinya kita masih berada di titik keseimbangan. Nah, itu yang namanya titik kritis. Lampaui saja sedikit, ya, titik kritis. Misalkan kita melampaui 51% saja. 1% dari angka 50% berarti sudah bergeser ke arah yang lebih berat timbangan kebaikannya. Nah, satu ayat lagi, ya, yang perlu kita cermati, ini sangat luar biasa. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya, maka tempatnya adalah hawiyah. Jadi hawiyah ini sering dikonotasikan dengan tempat yang menyengsarakan, atau sebut saja kesengsaraan, atau sebut saja seperti yang saya sampaikan tadi, datangnya hal yang tidak kita harapkan bertubi-tubi dalam kehidupan kita yang menimbulkan kesengsaraan. Jadi ini adalah konsep tentang timbangan. Oleh karena itu maka saya akan coba gambarkan, ya. Jadi kalau kita menggambarkan ini dalam sebuah garis bilangan seperti ini, ya. Ini adalah garis bilangan, ya. Jadi kalau ini adalah titik kritisnya tadi, ini adalah 50%, gitu, ya. Jadi berarti daerah sini ini adalah daerah yang negatif. Karena kurang dari 50% berarti timbangan akan berat ke kiri, ya. Tapi kalau bagian yang sini ini adalah yang positif, ya, positif, ya. Berarti geser saja ke sini satu, misalkan 51 di sini, ya, 51%. Ini berarti kita sudah melampaui titik kritis. Ini yang disebut dengan titik kritis, ya, titik kritis, titik kritis. Nah, kalau 49% berarti kita akan timbangan akan condong ke sebelah kiri. Kalau 51% timbangan akan condong sebelah kanan. Jadi kalau kita masih di wilayah sini, misalkan 49%, apalagi ke sini, ya, ke daerah sini, maka timbangan akan condong ke sebelah kiri. Itu artinya apa? Artinya, ya, kita akan mengalami, ya, hal yang tidak menyenangkan bertubi-tubi. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa melampaui titik kritis, bergeser 1% saja menjadi 51% ke sebelah kanan, berarti kita sudah memiliki timbangan kebaikan melampaui titik kritis. Itu yang dikatakan di dalam Al-Quran tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, di dalam ayat tadi, ya, fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, kira-kira ayat ini kalau digambarkan secara secara sketsa supaya gampang dipahami seperti ini. Jadi para sahabat begini, kalau misalkan ini adalah perasaan, perasaan. Ini saya sudah berbicara di dimensi perasaan, ya. Dan perasaan sudah kita pahami sebelumnya ada kaitan dengan pikiran. Pikiran dan perasaan itu adalah timbal balik. Pikiran itu medan listriknya adalah, medan energinya adalah medan listrik, sedangkan perasaan itu medan energinya adalah medan magnet.
Sehingga kalau pikiran dan perasaan ini sudah koheren, ya, sudah selaras, baik selaras positifnya maupun selaras negatifnya, itu sangat berbahaya. Ya, kalau selaras positifnya kita akan bertubi-tubi mendapatkan hal yang kita inginkan, tapi kalau selaras negatifnya antara pikiran dan perasaan akan bertubi-tubi mendapatkan yang tidak diinginkan secara terus-menerus. Nah, kita ambil ini perasaan. Sebut saja perasaan ini adalah positif. Ya, saya menggambarkan positifnya 1, artinya apa? Artinya perasaan ini positifnya volumenya belum begitu besar, tetapi sudah melampaui titik kritis. Artinya sudah melampaui 50%, ya. Walaupun 51% itu artinya sudah timbangan berat ke sebelah kanan sebagaimana ayat tadi. Jadi barang siapa yang timbangan kebaikannya ya lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Tetapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, nah ini kan kata-kata dalam Al-Quran luar biasa. Jadi lebih berat atau lebih ringan itu tidak berbicara timbangan keburukan. Kan Quran ini tidak mengatakan barang siapa yang keburukannya lebih banyak, tidak. Tapi barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan. Nah ini. Itu artinya ya, kembali lagi pada kajian kita sebelumnya, bahwa ya yang disebut dengan kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya ketiadaan cahaya atau kehadiran cahaya. Makanya banyak positifnya atau sedikit positifnya begitu. Bukan banyak negatifnya. Nah, barangkali kalau dalam fisika ya, ada yang disebut dengan ion positif, ion negatif. Nah, ion positif itu adalah suatu benda yang ya netralitas kelistrikannya itu terganggu dan dia lebih banyak apa itu? Kalau yang ion negatif lebih banyak memiliki elektron. Nah, yang namanya ion positif bukan lebih banyak memiliki proton, bukan. Karena proton ada dalam inti atom. Tetapi yang disebut dengan ion positif itu dia kekurangan elektron. Jadi kelebihan elektron atau kekurangan elektron. Di ayat ini ya kelebihan kebaikan atau kekurangan kebaikan. Tidak disebut kelebihan keburukan. Itu luar biasa ya. Jadi selaras ya antara dunia fisika dengan dunia metafisika itu sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkajinya lebih dalam, itu sangat keren sekali. Apalagi kalau kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Baik ya, perasaan positifnya cuma 1. Tetapi lumayan, berarti kita sudah di atas titik kritis. Maka di sini akan timbul yang disebut dengan hal yang diinginkan. Hal yang diinginkan. Jadi hal yang diinginkan atau hal yang dicintai, yang kita sukai akan terjadi. Ya, karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau pikiran dan perasaan itu adalah sang pencipta. Jadi itu yang membuat keadaan kita. Lalu Allah itu adalah sang keberadaan, hanya merespon apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu maka nasib kita penentunya adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah nasib, berarti ubahlah pikiran dan perasaan kita. Maka hal yang diinginkan akan dapat 1. Nah, yang luar biasanya, kalau ini sudah hal yang diinginkan sudah dapat 1, berarti di sini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga perasaan kita mungkin saja jadi 2 positifnya, seperti ini. Nah, perasaan positif yang 2 ini akan menimbulkan hal yang diinginkan. Jadi hal yang diinginkan datang lebih banyak lagi. Mungkin saja di sini jadi 2. Gitu. Nah, ini akan menimbulkan perasaan lebih positif lagi. Sehingga kita akan terus-menerus berada dalam siklus positif. Sehingga yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita inginkan, yang kita dambakan datang bertubi-tubi. Itu yang dikatakan fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan mendapatkan yang diridhoi bertubi-tubi. Dia akan berada dalam kondisi yang memuaskan. Jadi kalau bahasa Qur'annya kan fi isyatir radiyah. Dia akan berada dalam hal yang memuaskan, hal yang diridhoi, atau berada dalam situasi yang berkelimpahan. Artinya yang diinginkan susul menyusul datang kepada kita. Kan ada istilah ya, yang kaya semakin kaya. Nah, kemudian ada istilah lain ya, yang kurang kaya semakin kurang kaya. Kenapa? Ya, sepanjang tidak bisa mengubah pikiran dan perasaannya, maka nasibnya tidak akan berubah walaupun dia sudah bekerja keras.
Makanya kan ada orang dikasih modal 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, berapapun modal yang diberikan kepada dia, maka dia bisnisnya tidak berjalan atau usahanya tidak berjalan, boro-boro menghasilkan untung, modal saja tidak kembali lagi. Itu artinya apa? Karena pikiran dan perasaannya itu masih ringan timbangan kebaikannya. Artinya pikiran positif, perasaan positifnya masih belum melampaui titik kritis. Ya itu. Nah sekarang kalau kita ganti ya, sekarang kita ganti ini dengan negatif. Misalkan negatifnya 1. Ketika perasaan negatif pasti akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Berarti yang tidak diinginkan juga akan datang. Nah di sini tentu saja negatif. Hal yang tidak diinginkan tentu saja tidak diharapkan kedatangannya. Perasaan kita di sini mungkin tambah negatif. Negatifnya jadi 2. Nah perasaan ini berbahaya, akan menghasilkan hal yang tidak diinginkan lebih banyak lagi. 2 misalkan. Ini akan menimbulkan lagi perasaan lebih negatif lagi. Akibatnya apa? Kita akan berada dalam siklus yang negatif terus menerus. Sehingga hal yang tidak diinginkan akan datang bertubi-tubi susul menyusul. Nah barangkali pengalaman ini sudah kita alami. Itulah hebatnya Al-Quran. Luar biasa kalau kita mengkajinya lebih dalam. Sekali lagi, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isati radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan hidup yang memuaskan. Satu lagi ya, ayat ini ya, wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka ya dia akan berada dalam kehidupan yang menyengsarakan.